Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh rangkaian kenikmatan yang Allah amanatkan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad SAW, nikmat dimudahkan buat kita untuk bisa taat, nambah-nambahi amal soleh, nambah-nambahi sanggup dan bekal kita nanti ada di akhirat. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jithiya. Hanya orang yang bertakwa yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniti sirotnya. Adapun orang yang zalim, dan sezalim-zalimnya orang itu adalah ketika dia mampu taat tapi maksiat. Yang bisa dia keruk adalah pahala, tapi yang dia gali adalah dosa. Pintu surga dibuka lebar, tapi neraka yang dia cari, yang dia jebol. Ini sezalim-zalimnya orang. Tidak menghargai surganya Allah, tidak menghargai pemberiannya Allah, tidak menghargai pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain sebagainya. Makanya siapa orang yang tidak pernah mau untuk merawat surga dunianya, maka jelas surga akhirat bukan jatahnya. Apa surga dunia? Tempat di mana kita berada sekarang. Apa surga dunia? Al-Qur'annya kita, surga dunianya kita. Orang tuanya kita itu surga dunianya kita. Pengajian atau majelis ilmu agama itulah surga dunianya kita. Adapun orang yang zalim, yang telah melewatkan dari dirinya pahala, gudang ampunan, pintu surga terbuka lebar, dilewatkan begitu saja seumur hidupnya. Ini sezalim-zalimnya orang. Wa nadharudz zalimina fiha jithiya. Ketika dia meniti sirat, maka Allah buat kakinya akan tergelincir, kakinya akan terpleset. Kepingin selamat tapi enggak selamat. Kepingin surga tapi dapatnya neraka. Kepingin senang tapi dapatnya susah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah. Tidak kita masuk ke tempat ini bawa dosa kecuali dilebur ketika kita pulang nanti dari dosa-dosa kita. Hajat kita diijabah, kemudian masalah kita diurai satu-satu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kepada kita kemudahan, kelancaran, kegangsaran dalam setiap urusan kita, baik zahir maupun batin, baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kitab fikih sudah sampai kita kepada pembahasan tentang sunnah-sunnahnya wudu. Maka sampailah kepada sunnah-sunnahnya wudu berikutnya adalah al-mubalaghah fihima li ghairi shaim. Melaksanakan mubalaghah dalam kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Apa mubalaghah ketika kumur? Yaitu menyampaikan air ke pangkal tenggorokan. Bukan hanya kumur. Membuat air hanya cukup berputar-putar ada di sekitar lidah, sekitar gusi, sekitar gigi, tapi disampaikan lebih daripada itu kepada pangkal tenggorokan. Itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah. Ya. Jadi agak mendongak ke atas, kemudian air itu disampaikan ke pangkal tenggorokan tapi ditahan. Enggak ditelan. Ini namanya mubalaghah fil madmadah. Ya. Perbuatan itu namanya mubalaghah dalam istilah fikih. Adapun ketika kita memasukkan air ke dalam hidung, disunnahkan juga yang namanya mubalaghah. Gimana? Disampaikan air ke pangkal hidung, tapi jangan terlalu dalam. Ya, jangan sampai terlalu sakit akhirnya. Ya, terlalu naik, disedot itu air melalui hidungnya. Ketika kita kumur, disunnahkan kita dengan tangan kiri kita untuk dimasukkan ke dalam mulut, dibersihkan apa yang ada di sekitar gigi, di sela-selanya, lidah dan juga langit-langitnya.
Dibersihkan sedemikian rupa dengan tangan kiri kita. Ya. Kemudian kumur itu airnya dimuntahkan, itu sunnah. Ketika kita berkumur disunnahkan untuk memuntahkan airnya. Ketika kita memasukkan air ke dalam hidung disunnahkan juga dengan tangan kiri kita untuk membersihkan segala kotoran yang ada di dalam hidung. Jadi sifatnya bukan formalitas tapi betul-betul ada niatan keseriusan untuk membersihkan mulut dan membersihkan hidung. Nggak ada ajaran di luar Islam yang mengajarkan bahwa kebersihan itu bagian daripada iman, itu nggak ada. Kebersihan itu bagian daripada agama, nggak ada. Itu hanya kepatutan saja. Ya pantasnya manusia itu bersih. Pantasnya manusia itu setiap hari ya sikat gigi misalnya kan, berkumur, mulut dan hidungnya bersih. Di luar Islam itu hanya menjadi kepatutan. Tapi dalam Islam itu menjadi bagian dari agama, menjadi poin penting daripada iman. An-nadhafatu minal iman. Bersih itu bagian daripada iman. Kalau kita wudhu, mungkin kalau kita sholat sehari 5 kali, mungkin wudhunya 5 kali. Kalau kita sholat sunnahnya mungkin bisa berkali-kali kita wudhu. Bayangkan, adakah agama di luar Islam yang mengajarkan kepada kita untuk sebersih itu? Wudhunya 5 kali. Belum sekaligus dengan sunnah-sunnahnya. Beda dong. Ketika kebersihan itu dijadikan sebagai poin penting dalam agama dengan hanya sekedar kepatutan itu beda. Kalau hanya sekedar kepatutan dilakukan boleh, nggak dilakukan juga terserah. Tapi kalau di dalam agama menjadi bagian daripada iman, dilakukan berpahala, kalau tidak dilakukan hukumnya makruh. Itu ada penekanan di situ. Wudhu, mandi junub, toharoh, bersuci, kumur, sunnah-sunnahnya ini semuanya ada penekanan. Kenapa? Kalau kita lakukan ada pahala, kalau enggak kita lakukan padahal kita mampu, hukumnya menjadi makruh. Nah, kecuali orang yang berpuasa, mau puasa sunnah atau puasa wajib. Makruh hukumnya mubalaghah ketika kumur atau ketika masukkan air ke dalam hidung. Ya kumur biasa saja. Kalau kita sedang puasa, mau puasa wajib atau puasa sunnah. Ketika kita masukkan air ke dalam hidung, diminimalisir, jangan sampai terlalu dalam. Ya mungkin jadikan tangan kita atau jarinya kita sebagai perantara. Ya, untuk masukkan air ke dalam hidung ketika kita dalam keadaan sedang berpuasa. Sebab kalau kita sedot pakai hidung khawatirnya terlalu dalam. Ya dibersihkan saja. Dibersihkan tapi jangan terlalu dalam. Ustadz, kalau misal saya sedang puasa, mau puasa wajib, mau puasa sunnah, kumur, kemudian mubalaghah, ada yang tertelan kok rodok seger, gimana? Batal wudhunya. Batal wudhu. Lu nggak sengaja dari yang makruh masalahnya. Nggak sengaja dari yang makruh, kok sudah namanya makruh itu ya jangan dilakukan, kok ngotot dilakukan. Akhirnya ada yang tertelan, batal puasanya. Mau puasa wajib, puasa sunnah. Begitu juga ketika kita istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Jangan sampai dilakukan yang namanya mubalaghah, dihirup, disedot itu air sampai ke pangkal hidung. Kalau sampai masuk air itu melalui pangkal hidung, ya, terasa sakit begitu, bisa batal puasanya kita. Jadi diminimalisir, kumurnya kumur biasa saja tanpa mubalaghah, istinsyaknya memasukkan air ke dalam hidungnya juga biasa saja. Kalau kita paksakan sampai kepada mubalaghah, maka hukumnya menjadi makruh. Kalau sampai masuk terlalu dalam bahkan bisa batal puasanya kita. Kesunahan berikutnya adalah al-istinthar. Al-istinthar itu mengeluarkan air dari hidung. Kalau tadi kumur dimuntahkan. Kalau istinthar, air yang kita hirup, kita sedot melalui hidung, dikeluarkan lagi. Dikeluarkan lagi.
Biar kotoran itu nggak nempel, tapi betul-betul keluar. Sehingga apa yang kering misalkan, entah itu kotoran, entah itu darah di hidungnya kita, atau debu mungkin, betul-betul keluar dari hidungnya kita. Itu namanya istinthar. Kumur namanya matmadoh dalam bahasa Arab. Kalau masukkan air ke dalam hidung namanya istinsyak. Pakai shin, istinsyak. Pakai qaf. Kalau mengeluarkan air dari hidung namanya istinthar. Pakai tha, istinthar. Biar kita enggak apa namanya ini ya. Bicara tentang fikih ini bicara tentang istilah yang macam-macam. Kadang-kadang ada istilah fikih yang kalau diartikan malah bingung kita. Kalau diartikan malah bingung. Makanya biar menjadi satu istilah yang familiar buat kita, sengaja saya sebut bahasa Arabnya atau bahasa fikihnya bagaimana. Tinggal tugasnya jenengan diiling-iling. Oh, mubalaghah itu begini. Oh, madhoh itu maksudnya begini. Oh, kalau istinsyak itu begini maksudnya, istinthar itu begini maksudnya. Kalau diterjemahkan letter-lek begitu panjang akhirnya. Ya, jadi apa yang saya sampaikan nggak akan saya ulangi lagi istilah-istilah tersebut. Naam. Kemudian disunnahkan ketika istinthar mengeluarkan air dari hidung membaca doa. Dianjurkan membaca doa Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'iddar. Ya Allah, aku memohon perlindungan darimu dari bau-bauan neraka, aromanya neraka dan setempat-tempatnya buruk, seburuk-buruknya tempat yaitu adalah nerakamu ya Allah. Aku memohon perlindungan darimu atas aroma neraka dan juga seburuk-buruknya tempat yaitu nerakamu ya Allah. Jadi ada korelasinya antara apa yang kita lakukan dengan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ini sunnah-sunnah sebelum kita membasuh wajah. Adapun kesunnahan ketika kita membasuh wajah sekarang. Di tengah-tengah kita membasuh wajah ada sunnah apa saja yang patut untuk kita lakukan. Nambah-nambahi pahala buat kita. Enteng tapi berpahala. Ringan tapi berpahala. Yang pertama melafadzkan niat. Niat apa? Niat wudu. Niat itu kan tempatnya di hati. Ini yang wajib. Untuk melafalkannya hukumnya adalah sunnah. Kapan kita sunnah melafalkan niat? Yaitu ketika kita basuh wajah. Nawaitul wudu alirafil hadatil asghar fardhalillahi ta'ala. Tujuannya adalah ketika apa yang kita ucapkan itu juga terucap dalam hatinya kita. Meringankan. Biar hati itu fokus konsentrasi terhadap niat. Karena kalau enggak sah niatnya kita, ya enggak sah ibadah yang kita lakukan dalam hal ini wudu. Jadi kan umumnya orang itu ngomong apa yang ada di hatinya. Jadi ketika kita basuh wajah nawaitul wudu alirafil hadatil asghar fardhalillahi ta'ala, itu memudahkan hati kita untuk juga niat saat itu. Disunnahkan berikutnya adalah ayyabda'a bil wajhi min a'lahu. Ketika kita membasuh wajah dimulai dari bagian atas, dimulai dari bagian dahi. Sunnah ini, sunnah. Ya, dimulai dari bagian atas wajah atau kepala kita, wajah kita, dahi. Dimulai dari dahi. Nah, kemudian ketika kita membasuh wajah disunnahkan untuk mewadahi air itu dengan kedua tangan. Diwadahi air itu dengan kedua tangan. Bukan hanya dengan satu tangan. Sunnahnya mana? Pakai gayung atau pakai tangan? Pakai tangan tetap sunnahnya. Tetap sunnahnya pakai tangan. Kemudian berikutnya adalah sembari kita membasuh wajah, perhatikan ujung-ujung mata. Baik ujung mata yang dekat dengan hidung ataupun ujung mata yang dekat dengan pelipis. Ini ekor mata namanya. Yang ada di sini namanya ekor mata. Yang dekat dengan pelipis itu namanya ekor mata.
Apa yang dekat dengan hidung juga perlu diperhatikan. Jangan sampai ada kotoran mata yang menghalangi sampainya air ke kulit. Nggak sah wudhunya kita. Wudhu nih kita, wudhu beres sudah selesai. Bahkan kalau perlu sholat sudah sampai salam, bangun, dari salam kemudian ngacak, loh kok ada kotoran mata di situ. Sehingga ada dugaan kuat ini menghalangi sampainya air ke dalam wajah. Maaf, ke mata. Maka bagaimana? Nggak sah wudhunya. Sholatnya ya harus diulangi wudhunya, kemudian diulangi lagi sholatnya. Diperhatikan betul. Makanya kalau ibu-ibu pakai kosmetik ya harus dibersihkan dulu kosmetiknya. Nggak bisa. Jadi kosmetik masih nempel kemudian dia wudhu, nggak bisa, nggak sah. Kenapa? Air nggak sampai ke kulit itu. Nggak sahnya karena dua syarat. Yang pertama, airnya nggak sampai ke kulit. Yang kedua, airnya berubah karena kosmetik yang dipakai. Jadi harus dibersihkan dulu. Ya, harus dibersihkan dulu. Makanya jenengan kalau diundang kondangan, mending telat tapi budal mari sholat. Ketimbang kesusu tapi ninggal sholat. Mending telat. Waduh, undangan jam, misal ya, acara apa kayak undangan jam 11, ini kalau berangkat jam 11 atau sebelumnya, ya kalau selesainya jauh sebelum asar, nanti mepet asar, akhirnya saya pulang, asar sudah di jalan, saya belum sholat zuhur, gimana? Ya kalau di acara nanti ada ruangan, ada kesempatan buat saya untuk sholat zuhur, kalau enggak, wis mending budal mari zuhur pisan. Lu telat gak apa-apa, sing penting sholat gak telat. Kalau ditanya, maaf ya, saya telat karena sholat zuhur dulu tadi saya berangkat. Jadi nyampe di acara saya tenang. Itu seharusnya. Jangan belani make up. Dumani make up larang kemudian eman bib dibusuk tas make upan. Makanya itu. Sholat dulu baru make up. Orang kalau peduli sama sholat hadirin. Orang kalau mau ngatur. Ya, kalau kepingin enak hidupnya perhatikan sholatnya. Kepingin enak hidupnya perhatikan sholatnya. Saya yakin orang yang hidupnya ruwet karena dia nggak pernah tertib dalam urusan sholat. Kita ini kalau nunda-nunda sholat, pasti urusan yang lain, kalau sudah sholat nggak disiplin, dalam urusan yang lain kita nggak disiplin. Pasti itu sudah. Tapi kalau kita sholat ini disiplin, maka dalam urusan yang lain kita akan dibuat disiplin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berangsur-angsur akan menjadi orang yang tertib. Orang yang bisa memanage waktunya sedemikian rupa. Diatur, dibimbing, dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian disunnahkan juga mashul udhunain. Ketika kita basuh wajah, ikut sertakan membasuh kedua telinga. Kenapa ada khilaf yang mengatakan telinga itu bagian dari wajah? Sehingga basuh wajah sekaligus dengan telinga. Seperti yang sering saya sampaikan, yang leko kita ini kalau basuh wajah itu sing leko. Jangan pokok teles, pokok basah. Enggak, sing leko. Sunnahnya sampaikan ke telinga. Karena ada pendapat yang mengatakan telinga itu bagian dari wajah. Wajib terbasuh ketika kita basuh wajah. Begitu. Ya, basuh telinga itu bisa sampai 12 kali hadirin. Sunnahnya dalam wudhu. 3 kali ketika basuh wajah. 3 kali ketika basuh kepala. Karena ada pendapat telinga itu bagian daripada kepala. Jadi basuh kepala, ada sebagian pendapat yang mengatakan telinga harus diikut sertakan. Karena memandang khilaf tadi itu, ada yang mengatakan wajib, maka ketika kita basuh kepala, sertakan dengan telinganya sekalian. Ketiga kalinya yang berikutnya, yang ketiga kali basuh wajah, 3 kali ketika basuh kepala, 3 kali lagi ya setelah basuh kepala. Ya, 3 kali yang terakhir adalah dibasahi tangannya kita. Ketika kita basuh telinga sudah 3 kali ya, dibasahi lagi tangannya kita. Ya, kemudian cuma ditempelkan begini saja di kedua telinga kita sebanyak 3 kali. Ditempelkan gini aja. Tangan kita basah, sudah dibasahi dengan air, tempelkan gini aja. Bahkan sampai 15 kali. Dengan cara apa? Kelingking kita dibasahi, kemudian dimasukkan ke dalam lubang telinga. Kalau tadi kan jari telunjuk dengan kelingking kan lebih kecil kelingking, sehingga
lebih berpotensi dan lebih bisa untuk membersihkan lubang telinga. Ya tentunya nggak terlalu masuk juga. Ya, nggak ada ajaran Islam di luar Islam yang sedetil ini ngajari kita. Nggak ada. Islam ini sempurna. Jongkok di jeding aja kita diatur. Gimana caranya kita ini jongkok di jeding diatur. Caranya makan, dia mulai melek sampai merem. Diatur sesempurna itu kita oleh Islam. Bayangkan yang ngatur itu Rasulullah. 23 tahun Rasulullah ngajari kita untuk miliaran umatnya ini. Mulai dari melek sampai merem. Kita tinggal niru tok. Wabot lah gimana Rasulullah ngajari. Saya kasih gambaran ya. Kalau kita merasa hadir pengajian ini berat, Rasulullah dulu dakwahnya jauh lebih berat daripada hadirnya pengajiannya kita. Kita dengarkan tok Rasulullah itu menyampaikan dengan penuh resiko hadirin. Jadi kalau pas datang malesnya kita ini untuk hadir pengajian, ingat perjuangannya Rasulullah untuk kita itu nggak sebanding dengan perjuangannya kita untuk Rasulullah. Jadi kalau pas datang malesnya, ngajar males, belajar. Rasulullah ini mati-matian kok saya ini. Tinggal datang, tinggal dengarkan kok males ya. Wah, malu saya sama Rasulullah. Gak enak sama Rasulullah. Jadi seberat-beratnya perjuangan pengorbanan kita untuk menimba ilmu agama jauh lebih berat perjuangan dan pengorbanannya Rasulullah untuk ngajarkan dan mendakwahkan ilmu agama itu kepada kita. Menyampaikan ilmu agama itu kepada kita. Jadi kita niatkan hadir pengajian adalah untuk menghargai perjuangan pengorbanannya Rasulullah. Direken Kanjeng Nabi, rekenan, perhatikan. Kanjeng Nabi ini perhatikan. Ya, perhatikan. Nah, kalau saya ini cuman penerus estafet saja. Hakikatnya yang mengajari kita ini semuanya mulai dari kita buka mata sampai nutup mata, mulai dari kita lahir sampai mati ya Rasulullah sudah. Terus nggak kita perhatikan, nggak kita lestarikan ajarannya, nggak kita dengarkan ajarannya ya. Ini trigger buat kita kalau pas datang malesnya, pas datang jenuhnya, trigger, pembangkit, pemicu buat kita untuk semangat. Nggak pantas. Nah, kemudian disunahkan juga italatul ghurrah. Italatul ghurrah. Ya. Apa italatul ghurrah? Ketika kita basuh wajah, lebihkan basahannya. Lebihkan basuhannya. Rambut sebagian kena, telinga tadi itu namanya italatul ghurrah. Pernah diceritakan sahabat Nabi SAW. Ketika Rasulullah masuk ke dalam satu kuburan, lantas Rasulullah mengucap salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum dar qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Keselamatan dan kesejahteraan senantiasa atas kalian wahai penghuni kubur kaum yang mukminin. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Jelas ya? Jelas. Jadi mengucapkan salam sambil menegur dan menasehati dirinya sendiri bahwa kita ini sebentar lagi ya akan mengalami apa yang mereka alami, merasakan apa yang mereka rasakan dan menempati di bawah tanah sebagaimana mereka mendahului kita. Kemudian Rasulullah dawuh waditu anna qad ra'ayna ikhwanan. Aku nih kepingin ketemu sama saudara-saudaraku. Sahabat tanya, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah loh. Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudara Anda ya Rasul? Maka dijawab oleh Rasulullah, antum ashabi. Kalau kalian bukan saudara lagi, sahabat. Suka dukanya bareng. Nih, suka dukanya bareng. Pernah ketemu, pernah kumpul. Lain. Kalau kita ini saudaranya Nabi tapi bukan sahabatnya Nabi. Kalau sudah jadi sahabatnya Nabi ya pasti saudaranya Nabi. Adapun saudaraku wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du. Yang dimaksud saudaraku itu adalah mereka yang belum datang, tidak membersamai kita. Orang yang datangnya di kemudian hari, lahirnya di kemudian hari setelah kita semuanya meninggal.
Lantas sahabat tanya, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah. Loh Rasulullah, bagaimana Anda bisa mengenali umat Anda sementara mereka nggak pernah ketemu Anda nggak pernah ketemu mereka. Bagaimana nanti di hari kiamat Anda mengenali umat Anda satu persatu. Lantas Rasulullah memberikan gambaran. Ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalatun baina dhahrai khailin duhmin buhmin. Ala ya'rifu khailah? Gimana pendapat kalian ketika saya kasih gambaran? Analoginya begini. Kalau seandainya kalian punya kuda, tapi kuda kalian ini unik. Mukanya putih. Dominasi dari warna kulitnya adalah hitam. Cuman kecuali wajah dan keempat kakinya putih. Yang lainnya hitam peles. Tapi mukanya putih, keempat kakinya putih, ekornya juga putih. Nah, kuda kalian ini bergabung dengan kudanya orang lain. Yang mana kudanya orang lain putih hitam semuanya. Mulai ujung tanduk sampai ekor semuanya hitam. Cuman kudamu saja yang wajahnya, keempat kakinya dan ekornya putih. Apakah kalian gampang untuk mengetahuinya? Ya tentu ya Rasulullah. Nah, begitulah. Fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalin minal wudu. Begitulah gambaran umatku. Nanti di akhirat mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ghurran muhajjalin. Wajahnya terang, tangan dan kakinya terang, rambutnya terang sebagaimana kuda tadi itu wajahnya, keempat kakinya dan ekornya terang, putih. Dikarenakan apa terangnya wajah? Bukan skincare hadirin. Bukan make up atau apa, enggak. Atau operasi plastik misalkan, enggak. Tapi dikarenakan wudhu. Makanya semakin lebar bidang badan yang kita basuh ketika basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, basuh kepala, maka semakin benderang, semakin terang cahaya yang keluar dari wajah, tangan, kaki, dan kepala kita. Wa ana faratuhum alal haud. Aku menanti mereka di ujung telaga Kausar di depan pintu surga. Ya. Nah, jelas ya. Jadi itu namanya italatul ghurrah, memanjangkan basuhan, melebihkan basuhan ketika kita membasuh wajah. Nah, saya tambahi sedikit. Kemudian kesunahan wudhu berikutnya adalah digosok. Bukan hanya disiram, siram tok cukup, pokoknya rata. Tapi sambil digosok itu hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Ya. Kemudian menyela-nyelai jenggot atau jambang yang lebat. Sudah pernah kita bahas. Jadi setiap basuh wajah sekali untuk laki-laki yang jenggotnya atau jambangnya lebat, sekiranya jarak 1,5 meter, fi majlisit takhotub, ya. Saya kasih gambaran, jenggot saya tipis apa lebat ini? Tipis. Kenapa? Karena kulitnya kelihatan. Tapi kalau ada orang kulitnya nggak kelihatan, itu namanya lebat. Nah, khusus bagi laki-laki yang jenggotnya atau jambangnya lebat, disunahkan setiap dia basuh wajah sekali disela-selai. Disela-selai jenggot atau jambangnya sekiranya dia yakin bahwa air itu sampai ke kulit-kulitnya. Itu sunnah. Itu sunnah. Wajibnya adalah membasuh dohirnya. Apa yang nampak wajib dibasuh. Tapi menyela-nyelainya hukumnya adalah sunnah. Kapan menyela-nyelainya? Apakah 3 kali membasuh wajah baru 3 kali menyela-nyelai? Enggak, setiap membasuh wajah sela-selai. Basuh wajah kedua sela-selai. Itu. Ya. 6. Disunahkan menyela-nyelainya pakai tangan kanan dan dimulai dari bawah.
Bukan ya asal begini aja nggak ada masalah, cuman dimulai dari bawah itu lebih afdol. Loh Ustadz, air yang dipakai untuk menyela-nyelai jenggot dan jambang ini apakah air yang dipakai untuk basuh wajah? Disunahkan air yang berbeda. Jadi basuh wajah, ngambil air lagi, basahi. Ambil air lagi, basuh wajah, ambil air lagi, menyela-nyelai. Jadi basuhan wajah dengan basuhan untuk menyela-nyelai jenggot dan jambang itu dua air yang berbeda. Jelas ya? Afdolnya begitu. Kemudian dilakukan itu semuanya sebanyak 3 kali. Baik. Kita lanjut ke kitab yang kedua. Saya tambahi kurang lebih 5-10 menit. Setelah itu tanya jawab jika memang ada pertanyaan. Biar sama-sama dapatnya. Setelah muqaddimah, maka penulis ya mengucapkan kalimat amma ba'du. Amma ba'du ini termasuk sunnah ya. Dalam muqaddimah khutbah atau dalam tulisan mengucapkan kalimat amma ba'du itu adalah sunnah. Karena Rasulullah tidak mengirim surat dan tidak melaksanakan khutbah kecuali dalam suratnya selalu ada kalimat amma ba'du, dalam khutbahnya kecuali ada amma ba'dunya. Dikatakan oleh ulama, Nabi yang pertama kali mengucapkan amma ba'du itu adalah Nabi Daud alaihissalam. Nah, faqad khatara li an ajma'a kitaban. Telah terlintas dalam benakku untuk aku menulis sebuah kitab. Aj'aluhu wasilatan, yang mana kitab itu aku jadikan sebagai wasilah. Kitab ini ditulis oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani sebagai media tawasulnya beliau. Ya. Fattaqullaha wabtahu ilaihil wasilah. Bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah untuk mengantarkan kamu menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu butuh media. Ngarang kitab itu adalah salah satu medianya. Siapa orang yang mendekatkan dirinya kepada Nabi, otomatis itu artinya sama dengan dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Kalau kita menjadi orang terdekatnya Nabi, otomatis kita menjadi orang terdekatnya Allah. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang posisinya paling dekat dengan Allah kecuali Nabi. Itu. Fattaqullaha wabtahu ilaihil wasilah. Bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah. Media yang bisa memperantarai kita untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku jadikan kitab ini sebagai fasilitas libulughi min ridhallahi taala. Fasilitas untuk menyampaikan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah ditanya, ya, kitab ini dikarang sebagai media buat penulisnya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Dibahas kapan sih orang itu dikatakan ridho kepada Allah? Dikatakan orang itu ridho kepada Allah jika bahagianya dia ketika mendapatkan musibah sama dengan bahagianya dia ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah. Itu namanya ridho. Gowo. Mau diwolak-walik bagaimanapun hidupnya kita, karena kita tahu hakikatnya yang membolak-balik keadaan kita itu adalah Allah, kita ridho. Mau apa lagi? Jadilah kita ini muslim yang komitmen. Jadilah kita ini muslim yang konsekuen. Ketika kita mengucap raditu billahi robba, maka ketika kita mendapatkan musibah tidak ada alasan buat kita untuk kecewa. Tidak ada alasan buat kita untuk marah. Kalau kita ngambul sama Allah, yang rugi itu kita. Adapun Allah nggak rugi sama sekali. Kalau suami ngambul sama istri, mungkin istrinya bingung.
Kalau istri ngambul sama suami, mungkin suaminya bingung. Kenapa? Suami istri saling membutuhkan. Satu di antara mereka ada yang ngambul, ngambek, yang lain bingung. Tapi kalau antara kita sama Allah, kita ngambek sama Allah. Lawang Allah nggak butuh sama kita kok. Apanya Allah bingung? Jadilah kita ini orang yang konsekuen, orang yang bisa dipegang omongannya. Ketika kita mengucap raditu billahi robba, ya sudah, konsekuensinya adalah kalau kita dapat musibah, ingat kamu ridho kan Allah sebagai Tuhan, ketahuilah yang membolak-balik keadaan kamu dari senang jadi susah, dari susah jadi senang, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang waktunya kamu untuk menjawab ujian dari Allah. Ini ujian dari Allah, jawab dengan baik. Jawab dengan jawaban yang terbaik. Nah, dikatakan orang itu ridho kepada Allah ketika dia bahagia mendapatkan musibah sebagaimana bahagianya dia mendapatkan nikmat. Ada syakir, ada syakur. Beda hal ini. Kalau syakir itu kalau dikasih nikmat, seneng. Kalau syakur, dikasih musibah, seneng. Tentu karena syakur itu lebih susah daripada syakir, maka orang yang mencapai derajat syakur lebih sedikit daripada syakir. Karenanya Allah firmankan dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit di antara hamba-hambaku yang syakur, dikasih musibah bahagia itu sedikit. Kata Sayyidina Umar, aku ini kalau dikasih musibah syukur sama Allah. Nah, Sayyidina Umar termasuk syakur ini. Kenapa? Pertama, Allah mampu berikan kepada saya musibah yang lebih berat daripada ini. Mengingat dosa saya yang lebih berat. Tapi Allah berikan kepada saya musibah yang ringan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setiap hari kita berdosa. Enggak setiap hari kita dikasih musibah. Mengingat dosanya kita ini yang kontan. Musibah dari Allah enggak kontan kepada kita. Mengingat dosa kita ini besar. Musibah yang Allah berikan kepada kita enggak besar. Kalau mau kita bandingkan, mungkin kita lebih pantas dapat musibah yang lebih berat dan lebih besar daripada itu. Syukur, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Musibahnya sudah engkau saring. Musibahnya sudah engkau filter dengan rahmatmu. Engkau tidak berlaku adil kepada kami, tapi lebih daripada itu adalah engkau rahmat kepada kami. Jadi musibah dari Allah itu bukan karena adilnya Allah, tetap karena rahmatnya Allah. Kalau adil, nggak mungkin umur kita panjang seusia sekarang. Maksiat, musibah, maksiat, musibah. Nggak mungkin kita ini bisa seusia sekarang. Kalau Allah mau adil, tapi Allah rahmat. Dosanya besar, musibahnya ringan, kan berarti sudah disaring, sudah difilter musibah itu dengan sifat kasih sayangnya Allah. Ibasaken Allah untuk melihat kita kesian. Makanya saking kesiannya Allah berikan kepada kita musibah, biar nggak ada lagi musibah di akhirat. Makanya Sayyidina Umar mengatakan, yang kedua, aku kalau kasih musibah syukur, alhamdulillah, musibah dunia bukan musibah akhirat. Yang ketiga, alhamdulillah, musibah fisik, sakit misalkan, atau musibah harta, sedih, sumpek, alhamdulillah, bukan musibah agama. Cukup satu-satunya alasan buat kita untuk tetap terhibur walaupun kita mendapatkan ujian dari Allah, nikmat Islam yang tidak dicabut oleh Allah SWT. Cukup itu sudah. Seberat apapun Allah berikan musibah kepada kita, ingat alhamdulillah, imanku nggak dicabut sama Allah. Cukup sudah. Apalagi masih banyak nikmat yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Imam Fudail bin Iyad, beliau mengatakan tanda orang itu ridho kepada Allah adalah ketika dia minta dikasih bahagia, ketika dia minta tidak dikasih juga sama bahagianya. Makanya Sayyidina Umar mengatakan, ketika aku doa, aku nggak peduli apakah doaku diijabah atau tidak. Tugasku ini hanya minta, tugasku ini hanya ngemis. Gimana sih ngemis itu? Dikei alhamdulillah, lek gak dikei ojo puri. Ngemis kok makso. Kita ini kepada Allah bukan nuntut, bukan nagih, bukan minta. Kita kepada Allah ini ngemis. Ngemis itu dikasih alhamdulillah, berarti insya Allah itu yang terbaik buat saya. Nggak dikasih alhamdulillah, berarti mungkin apa yang saya minta bukan yang terbaik buat saya. Makanya Allah nggak kasih.
Alhamdulillah. Makanya dikatakan tidak ada yang lebih luas daripada sabar. Kenapa orang yang sabar itu enak tok hidupnya? Dikei seneng, gak dikei seneng. Dikei nikmat seneng, dikasih musibah seneng. Kenapa sabar orangnya? Lapang dadanya. Biasa saja, ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, beliau ngarang kitab ini untuk cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, wa rasulih adalah juga untuk mencari ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah al-maram adalah sebagai puncak daripada pengabdian kita kepada Allah dan pengabdian kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah, diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin apa yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا